waspada aksi penipuan dengan modus lowongan pekerjaan. Pelaku perampokan dan pembunuhan kejam berhasil ditangkap. BPS catat angka penurunan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Bahayakan penerbangan, penertiban mainan layangan di sekitar Bandara Suta dilakukan petugas. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Luis. Selamat pagi. Bagaimana pagi hari ini kabarnya? Hari Senin harus tetap semangat. Betul ya. sekali. Dan pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Dan selain itu kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa bersama saya Luis Ayu. Dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana kebakaran melanda sebuah gudang sekolah polisi negara di kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dan beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan. Dari video amatir milik warga memperlihatkan api membumbung tinggi, membakar bangunan gudang di arena SPN Lido milik Polda Metro Jaya di Desa Serogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sempat merambat ke bangunan lain dan jalan menuju ke lokasi kebakaran yang sempit membuat proses pemadaman hingga 2 jam. Terlihat asap api berwarna hitam menyelimuti langit di lokasi. Warga pun berbondong-bondong menjaga jarak untuk menjauh. Ini mengerahkan 42 unit, 2 dari Kabupaten Sukabumi dan 2 dari Bogor. Kami pas datang ke lokasi itu angin sangat gede ya, jadi kami berlawanan dengan angin, terus akses untuk masuk ke PKK cuma 1, jadi agak lama juga barusan Pak. Alhamdulillah untuk korban tidak ada. Satu bangunan yang kurang lebih 100 meter. Menurut Wadam Pos Damkar Cucur Asep Romlan, api dapat dipadamkan setelah petugas kebakaran menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi dan 2 unit lainnya dari Damkar Kabupaten Sukabumi. Pihaknya belum dapat mengidentifikasi penyebab kebakaran tersebut. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria Parubaya ditangkap unit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan usai melakukan aksi penipuan dengan modus wawancara kerja palsu. Korban dipancing mengantar pelaku dengan sepeda motor miliknya lalu ditinggal di lokasi fotokopi dan motornya dibawa kabur. Kasus penipuan dengan modus lowongan pekerjaan terjadi di Jakarta Selatan. Pelaku menawarkan pekerjaan fiktif sebagai penjaga konter HP, kemudian meminta korban mengantar dirinya dengan motor. Korban yang tergiur dengan iming-iming gaji upah minimum regional Jakarta per bulan dan uang makan 50.000 per hari, justru harus kehilangan sepeda motornya setelah dibawa kabur pelaku. Peristiwa ini terjadi di sebuah gerai makan cepat saji kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban adalah Faikoh Erin Nabila, seorang perempuan asal Cipayung, Jakarta Timur. Sementara pelaku Feli Boy, 49 tahun asal Cirebon ini, ditangkap pada Rabu malam di sebuah kos Rawamangun, Jakarta Timur. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap 1 PSK dengan inisial FB dengan modus operandinya melakukan penipuan dengan menawarkan lowongan pekerjaan, yang mana korban ditawarkan pekerjaan dengan dijanjikan gaji sesuai dengan UMR. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sepeda motor milik korban, berikut surat kendaraan milik korban. Guna mengetahui ada tidaknya korban lain, kini pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata, di mana salah satunya adalah pelaku penembakan terhadap anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya, Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan di Kota Wamena setelah dilakukan pemantauan terhadap pelaku. Kemudian tim Satgas Damai Kartens menangkap pelaku tanpa perlawanan. 2 anggota KKB yang ditangkap salah satunya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem yang masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon de Bataraja. Sedangkan satu pelaku lainnya belum diketahui identitasnya dan saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menjelaskan ini merupakan langkah serius Polri dalam menjaga keamanan di Papua. Dan juga ini adalah kerja keras anggota di lapangan dalam mengejar KKB. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan 2 target terduga pelaku kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu diantaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem, DPO yang melarikan diri dari Lapas Kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Kartens dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Kedua target kini diamankan di Polres Jayawijaya. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen institusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti amunisi sebanyak 6 butir dan ia mengaku amunisi ini diberikan oleh rekannya. Satgas Damai Kartens menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan, baik terhadap aparat negara maupun warga sipil. Penegakan hukum akan terus dilaksanakan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari Jayapura, Papua, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, residivis kasus pencurian toko waralaba di 2 lokasi di kawasan Tangerang dan juga Jakarta Barat. Dalam melancarkan aksinya, 4 pelaku merusak alarm dan DVR kamera CCTV toko. Pemuda berinisial RN, seorang residivis kasus pencurian dengan masa tahanan 1 tahun 5 bulan ini, kembali melancarkan aksi pencuriannya. RN bersama rekannya ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di 2 lokasi berbeda di kawasan Jakarta Barat. Dalam target pencurian dengan sasaran toko waralaba, RN membentuk kelompok bersama 3 rekannya berinisial GB, TR, dan AK. 2 aksi pencurian dilakukan komplotan ini dilakukan di kawasan Tangerang dan Jakarta Barat. Di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, 4 kawanan ini beraksi dengan memanjat bangunan di samping toko dan masuk ke gudang melalui atap. Sebelum masuk ke area toko, pelaku merusak alarm dan kamera CCTV toko. Para pelaku menggasak rokok, perlengkapan kosmetik, dan minuman ringan. Hasil curian senilai 56 juta rupiah ini kemudian dijual para pelaku di kawasan Parung Bogor dengan harga 12 juta rupiah. Hasil penjualannya kemudian dibagikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kawanan pencuri toko waralaba ini sudah 2 kali melancarkan aksinya. Sebelumnya, para pelaku menyasar toko waralaba di kawasan Tangerang, Banten. Yang pertama, R alias R. Ini merupakan residivis juga untuk perkara pencurian. Dihukum selama 1 tahun 5 bulan di Subang. Kemudian GB alias G, T alias T, dan AK alias A. Jadi para pelaku ini melakukan survei area-area yang ada Indomaret, kemudian ditentukanlah untuk lokasi kejadian perkara ini. Keempat pelaku diancam hukuman kurungan maksimal 9 tahun dengan dasar pasal 363 ayat 2 KUHP. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Jalan Pasiran Medan digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria berinisial S di aliran Sungai Deli, Jalan Suprapto, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Penemuan jasad korban kemudian dilaporkan warga ke Polsek Medan Kota.
Jasad pria diperkirakan berusia 40 tahunan tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melakukan aktivitas di aliran Sungai Deli. Penemuan jasad korban kemudian dilaporkan warga ke Polsek Medan Kota. Saat ditemukan kepala dan telinga korban mengalami luka, diduga akibat benturan benda tumpul. Jasad korban kemudian dievakuasi warga ke rumahnya untuk disemayamkan. Kepala lingkungan setempat, Denny Erwin Subarti, mengatakan mendapat laporan dari warga dengan ditemukannya jasad pria mengambang di aliran Sungai Deli. Erwin mengaku pada Sabtu dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sum melakukan penggerebekan di Jalan Pasiran Medan. Dari penggerebekan tersebut ada beberapa orang melarikan diri dengan terjun ke Sungai Deli. Namun Erwin tidak mengetahui apakah korban merupakan salah satunya yang ikut kabur terjun ke sungai. Ada penemuan mayat, kata warga, nggak saya tahu namanya. Udah saya turun ke situ ke tempat penemuan mayat itu, saya lihat memang ada warga meninggal. Dari ciri-cirinya warga kita. Identitasnya? Si W ini loncat ke sungai atau gimana? Ceritanya seperti itu, informasi. Kenapa Karena dia kita lompat? Kita lihat dia lompat nggak ada. Tapi memang tadi malam sempat ada penggerebekan. Ya, saya dengar. Sekitar jam berapa? Dari jam 2 dini hari ya. Direktur Narkoba Polda Kombes Kelvin Simanjuntak dikonfirmasi melalui pesan WA membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Kelvin mengaku saat penggerebekan sejumlah pria melarikan diri dan terjun ke aliran Sungai Deli. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana seorang pria Parubaya bernama Asmawi, warga kampung Katepeng, Desa Lebakwangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, ditemukan tewas di sekitaran bengkel Kampung Cimerang, Kecamatan Walantaka. Peristiwa ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Diduga sebelum meninggal, korban sempat mengikuti seekor monyet yang luka akibat terserempet kendaraan. Inilah rekaman video saat korban bernama Asmawi ditemukan tewas di sekitar rumah warga Kampung Cimerang, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Peristiwa bermula saat korban hendak pergi ke bengkel untuk menambal ban motor. Dalam perjalanan, korban melihat seekor monyet yang terserempet kendaraan bermotor dan berusaha menolongnya. Korban lalu menitipkan kendaraannya di bengkel dan kembali ke lokasi tersebut untuk menyelamatkan monyet yang terluka. Pemilik bengkel menuturkan korban meninggalkan motornya tanpa memberikan penjelasan panjang. Korban terlihat terburu-buru dan mengejar monyet hingga ke belakang rumah warga. Hingga menjelang malam, motor korban masih terparkir di dalam bengkel dan tidak diambil. Pihak keluarga yang khawatir dibantu warga dan informasi dari pemilik bengkel melakukan pencarian dan menemukan jasad korban yang sudah tidak bernyawa di belakang rumah warga dalam posisi terlentang. Kebetulan dari arah sana tuh, dari arahnya Cibogok sini, ada kejadian monyet kesenggol motor di dekat Madura. Setelah dia nganterin motor ke sini, dia tuh balik lagi ngambil yang namanya monyet ketabrak tadi. Setelah itu dibawalah ke sini. Monyet itu masih keadaan hidup, cuman luka-luka, luka di tangan sama di mulut, itu keluar darah. Dia hanya ngomongnya mau dibawa pulang dengan alasan di rumahnya dia punya temennya. Tidak ditemukan luka fisik atau ceceran darah di tubuh korban, namun wajah korban membiru dan tubuhnya sudah kaku. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Walantaka belum bisa memberikan keterangan resmi. Namun warga mengaku telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek setempat. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV, melaporkan. Selama 4 hari buron, pelaku pembunuhan dan perampokan seorang nenek berusia 72 tahun berhasil ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Helvetia. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kedua kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Tersangka inisial RL alias Iwan ditangkap petugas di tempat persembunyian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 23 Juli 2025 lalu. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kedua kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa uang senilai puluhan juta rupiah, perhiasan serta uang asing milik korban inisial AA. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan pada Jumat sore mengatakan pelaku melakukan tindak pidana perampokan dan pembunuhan
terhadap seorang wanita lansia di rumahnya di Jalan Balai Desa Medan, Sumatera Utara pada 19 Juli 2025 lalu. Korban dihabisi secara sadis oleh pelaku dan membawa kabur barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dan terancam penjara seumur hidup. Bukan pembunuhan yang didahului dengan peristiwa lain, tindak pidana lain, dengan maksud untuk menghilangkan perbuatan pertama maupun untuk menghilangkan barang bukti. Sehingga pasal konstruksi pasal 339, subsidiar 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara 20 tahun. Ya. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pengembangan dugaan pelaku lain yang turut membantu pelaku melakukan aksi kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat berita yang tadi Luis dan pemirsa, di mana aksi yang tidak perlu dicontoh, bahwasanya ada seorang pelaku yang mengambil barang dari seorang lansia berumur 72 tahun, di mana memang akhirnya kita ketahui ini aksi yang tidak bisa dipikirkan, bahwasanya memang ternyata pelaku bisa mencuri hak-hak ataupun harta dari seorang lansia yang memang kita ketahui seorang lansia pasti tidak ada perlawanan untuk menahan barang-barang berharganya. Kita berharap bahwasanya dari pihak kepolisian Medan memang telah menangkap pelaku, dan kita berharap bahwasanya pelaku bisa dijerat dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Iya, betul sekali Sally dan juga pemirsa. Memang kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ini memang mengincar orang-orang yang lemah. Betul, seperti itu ya. Seperti salah satunya tadi seorang nenek yang berusia hampir lebih dari 70 tahun. Kemudian juga di saat wanita berkendara sendirian di tengah jalan seperti malam hari, itu juga menjadi sasaran mereka. Nah, tentunya kita semua sebagai masyarakat juga mengingatkan pentingnya keselamatan. Apapun terjadi, kita patut juga untuk waspada supaya agar tidak terjadi hal serupa terulang. Memang kalau kita ketahui ternyata kota Medan adalah kota yang memang banyak sekali aksi-aksi kejahatan. Ini menjadi perhatian bagi pihak kepolisian, bahwasanya memang ternyata banyak keluhan, banyak PR yang harus ditugaskan ataupun dikerjakan dari pihak kepolisian dan masyarakat agar tercipta keamanan dan kenyamanan di masyarakat Sumatera Utara. Betul sekali. Dan Sally dan juga pemirsa jangan kemana-mana, karena usai jeda kami akan kembali tentunya dengan berita-berita informatif lainnya. Tetap di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025 ini sebesar 5,2% akan mengandalkan performa kuartal ketiga dan 4 tahun ini setelah kinerja kuartal pertama berada di bawah harapan. Hal tersebut disampaikan Erlangga dalam konferensi pers terkait Joint Statement Indonesia Amerika Serikat mengenai tarif Trump. Erlangga mengungkapkan bahwa keputusan tarif Trump 19% akan memengaruhi prospek ekonomi di Indonesia, tetapi dia terus menyampaikan optimisme bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan target. Menurutnya, target itu bisa tercapai dengan memaksimalkan kinerja perekonomian pada semester 2 2025. Sejumlah kementerian sedang mempersiapkan beberapa strategi untuk mendorong laju ekonomi. Kemenko Perekonomian misalnya sedang meninjau ulang paket stimulus ekonomi yang selama ini berlaku dan juga agar implementasinya bisa lebih efektif lagi. Erlangga mencontohkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau VLPP dengan pembangunan 350.000 rumah dan skema pembiayaan kredit usaha rakyat bidang perumahan yang dapat mendukung pembangunan 450.000 rumah. Kedua program itu bisa mendorong sektor konstruksi dan juga menyerap banyak tenaga kerja. Jadi kita berharapkan pertumbuhan sesuai dengan perencanaan di angka 5,2. Beberapa hal sudah dipersiapkan dan Bapak Presiden sudah mengarahkan bagaimana kita bisa mengungkit pertumbuhan di kuartal ketiga dan di kuartal keempat. Nah, tentu dari lintas kementerian kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Misalnya pembangunan
FLPP misalnya 350.000 rumah plus kur untuk perumahan yang 450.000 itu kan akan mengungkit bidang konstruksi. Kemudian kita akan mempersiapkan bagaimana nanti menjelang Nataru betul-betul turisme atau sektor pariwisata bisa digenjot. Dan kemarin arahan Bapak Presiden untuk mendorong turisme dibuka pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan-pelabuhan tempat destinasi turis agar bisa mengakses regional ataupun international flight. Nah, ini juga sejalan dengan kita mau menarik investasi dari berbagai negara yang mereka ingin langsung datang ke tempatnya. Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong sektor pariwisata, terutama saat menyambut masa liburan Natal dan Tahun Baru. Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong agar bandara dan pelabuhan berbenah, sehingga turis-turis internasional bisa mengakses wilayah swasta dengan mudah, baik melalui penerbangan regional maupun internasional. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 25 Juli, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan nasional turun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan penurunan tersebut setara dengan 210.000 orang dibanding September 2024, ketika jumlah penduduk miskin tercatat 24,06 juta. Saat ini persentase penduduk miskin mencapai 8,47% dari total populasi, turun 0,1% dari periode sebelumnya. Ateng menyebut penurunan ini juga melanjutkan tren positif sejak Maret 2023 setelah sempat naik pada 2022. Namun BPS juga mencatat adanya kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi meski turun 0,31%, sementara di kota justru naik tipis sebesar 0,07%. Garis kemiskinan nasional kini ditetapkan sebesar 609.160 per orang per bulan, naik 2,34% dari September lalu. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%, atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1 persen poin. Nah, kemudian sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan. Silakan teman-teman media bisa dilihat di grafik yang ditayangkan di layar. Yang kedua, kami akan memaparkan persentase penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan. Teman-teman media, kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73%, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03%. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya. Selain itu, BPS juga melaporkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76%, terendah sejak krisis 1998. Penurunan ini juga ditopang penambahan lapangan kerja bagi 3,59 juta orang. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung capaian ini meski tidak merinci data. BPS sendiri baru merilis data ini hari ini setelah penundaan dari jadwal sebelumnya untuk memastikan kualitas dan akurasi data. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Luis dan pemirsa, kalau kita melihat dari data BPS, memang ternyata angka kemiskinan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mengalami penurunan, ada di angka 8,47%. Ini dimana ternyata menunjukkan bahwasannya pemerintah saat ini melakukan kinerja yang nyata, di mana kita ketahui ada program yang banyak yang diluncurkan oleh Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya ada program makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, ada cek kesehatan gratis yang memang ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memang ekonominya ada di kelas bawah. Betul sekali, dan memang kita ketahui bersama bahwa memang Indonesia khususnya dari pemerintahan Prabowo Subianto saat ini menargetkan perekonomian bangkit di Indonesia ini sebesar 5,2%. Dan tentunya pemerintah pasti optimis agar semuanya ini segala macam yang program-program dia siapkan, mereka siapkan ini agar mencapai target, dan tentunya ya seperti salah satunya juga yang tadi udah disebutkan Sally, semuanya sudah terlihat terpampang nyata ya, sudah berjalan sampai dengan saat ini sudah berjalan oke. Walaupun memang kalau kita ketahui angka kemiskinan ini masih bersumber dari pedesaan, namun kita ketahui Prabowo Subianto baru saja meluncurkan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada tanggal 21 Juli yang dimana memang ini tugasnya untuk meningkatkan ekonomi di tingkat desa. Betul sekali. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto tersentuh dengan permintaan masyarakat akan perluasan program MBG yang kini ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak pada akhir 2025. Dan Prabowo memerintahkan percepatan 20 juta penerima tercapai sebelum Agustus. Tahun ini akan mencapai 82 juta, 9 penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program makan bergizi gratis secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya pada hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center pada Rabu 23 Juli, Prabowo membagikan pengalaman emosional saat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sangat mengharapkan perluasan program MBG. Ia kemudian memerintahkan percepatan pencapaian target agar 20 juta penerima dapat tercapai sebelum akhir Agustus. Dari Solo ke Klaten, di pinggir jalan, anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah. Saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi, tapi sudah. Mereka berdiri berjam-jam, saya keluar dari kendaraan saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, "Pak, makan bergizi, Pak." Saya lihat, "Sudah sekolahmu?" "Belum, Pak." Tersentak hati saya. Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru 6,7 juta penerima manfaat. 6,7. Makan bergizi. Sabar, saya teriak kembali. Sabar, sabar. Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu paham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih. Pengurus-pengurus dapur harus disiapkan. Mereka harus ditatar. Mereka harus mengerti cara mengelola uang. Dan itu butuh waktu. Tapi mereka lapor ke saya, "Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember
tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Prabowo juga menyebut bahwa kemajuan program ini telah menarik perhatian dunia internasional. Meskipun optimis dengan capaian tersebut, Presiden menekankan pentingnya bukti nyata dengan pencapaian target di akhir tahun nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di Istana Merdeka dalam membahas kerjasama ekonomi. Dan dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roslani, yang turut mendampingi, menyebutkan pertemuan berlangsung hangat dan juga menegaskan visi Indonesia yang terbuka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 2 jam dan membahas peluang kerjasama ekonomi, investasi, serta penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani turut mendampingi, menyebutkan bahwa diskusi berlangsung hangat dan juga produktif. Rosan menyampaikan Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap terbuka terhadap kerjasama internasional. One of the prominent figure dari Amerika Serikat, pemilik media Forbes magazine dan yang lain-lain, mungkin teman-teman media sudah paham. Nah, ini adalah pemiliknya, sekaligus beliau juga pernah sebagai salah satu kandidat presiden di tahun 96 dan 2000 di Amerika Serikat. Sangat baik, bertukar pikiran dalam berbagai bidang, lebih dari 2 jam, lebih tepatnya 2 jam 15 menit, membicarakan banyak hal, termasuk bertukar pikiran mengenai Indonesia, mengenai Amerika, dan bagaimana juga hubungan antara kedua negara ini bisa lebih ditingkatkan, dan juga mengenai bagaimana Bapak Presiden melihat ke depan Indonesia ini menjadi lebih baik dengan bekerja sama juga dengan banyak negara secara terbuka, termasuk juga dengan Amerika. Sementara itu, Steve Forbes menyampaikan pandangannya tentang potensi besar Indonesia ke depan. Ia menilai reformasi yang dijalankan pemerintah akan mendorong daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. The reforms that are happening now will enable Indonesia to take off even more. It's like a rocket ship. It first gets slowly off the platform and then starts to really move ahead. We think Indonesia is a rocket ship that is reaching full speed in terms of removing barriers to business, enabling people to improve their lot in life. So, and we think that being the size of the country that it is, that it'll be an inspiration for other countries, not only in Asia, but around the world. We're entering a difficult time. We're glad that an agreement was reached on tariffs, so that people know what the rules of the road are. But we think that our trade with Indonesia will be growing, and we look forward to a very fruitful relationship between the U.S. and Indonesia. Indonesia is a nation that holds hope for the future, and that's what we need right now. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman Forbes, Steve Forbes, yang mengundangnya sebagai pembicara kunci di Forbes CEO Global Conference 2025. Steve menilai bahwa Prabowo sebagai pemimpin dunia yang berhasil membawa kemajuan dan menjadi teladan dan stabilitas, anti korupsi, serta pembangunan berbasis sains. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Malcolm Stevenson atau yang dikenal sebagai Steve Forbes, di Istana Negara pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mendapat undangan untuk menjadi pembicara kunci dalam acara bergengsi Forbes CEO Global Conference yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Steve Forbes menyatakan bahwa Prabowo Subianto dipilih sebagai pembicara utama karena dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia yang berhasil membawa kemajuan signifikan bagi Indonesia di berbagai sektor. Menurutnya, kehadiran Prabowo di forum internasional ini akan menjadi kesempatan penting bagi para pelaku usaha dan investor global untuk mengenal lebih dalam potensi besar Indonesia di bawah kepemimpinannya. And we were very impressed. We're having, as was mentioned, our global CEO conference here in October.
The president will be there, and it will be an opportunity for the investing world, business leaders of the world, to get a sense of the great future that lies ahead for Indonesia, where he's making great progress on deregulation. Agricultural output is moving up. The fight against corruption, making business smoother and easier to do in Indonesia. It's a kind of focused leadership one wants to see in any country. We're seeing it here in Indonesia today. So we're optimistic. And sometimes it takes an outsider to realize the good things that are happening more than those who live with it every day. Steve juga mengapresiasi langkah-langkah Prabowo dalam pemberantasan korupsi, deregulasi ekonomi, serta peningkatan pesat di sektor pertanian. Ia berharap dunia internasional dapat melihat langsung gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai stabil, fokus, dan berbasis pada fakta serta ilmu pengetahuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat gaya kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo Subianto memang sangat giat, sangat berjuang untuk meningkatkan ekonomi dari Indonesia, di mana memang kita ketahui ternyata dari pandangan dunia, termasuk dari Steve menilai bahwasanya ini Prabowo cocok menjadi pembicara utama di acara bergengsi tersebut. Memang kalau kita ketahui dari tingkat korupsi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun aksi korupsi yang memang sudah diberantas oleh Prabowo Subianto, bahkan juga dari tingkat ekonomi. Ini Prabowo Subianto dari bidang pertanian telah melakukan swasembada pangan, swasembada beras, di mana memang nantinya ini akan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi memang tak salah kalau misalkan ini banyak sekali pemimpin dunia bisa belajar dari seorang Prabowo dalam memimpin Indonesia. Betul sekali, seperti yang tadi disampaikan Sally, sudah lengkap sekali bahwasanya Indonesia saat ini lagi-lagi disoroti di kancah internasional ya, dengan kepemimpinannya dari Presiden Prabowo Subianto ini dengan program-programnya keseluruhannya. Belum lebih dari 1 tahun ya Presiden Prabowo ini menjabat, namun sudah disoroti kancah dunia. Betul, memang kita lihat bagaimana sorotan dari pertemanan, dari diplomasi seorang Prabowo Subianto sudah berteman dengan berbagai negara yang maju. Kita berharap bahwasanya ini kerjasama yang dilakukan Prabowo dengan berbagai negara bisa membawa Indonesia lebih maju lagi dan pastinya bisa menuju Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU menggelar hari lahir ke-79 dengan tema yang bertajuk merawat tradisi dan menguatkan kemandirian Muslimat NU untuk kesejahteraan umat di Masjid Besar Istiqlal, Jakarta pada Sabtu pagi. Acara ini menjadi momentum penting untuk meneliskan peran dan juga kontribusi organisasi tentunya dalam pembangunan umat dan juga bangsa. Muslimat Nahdlatul Ulama menggelar peringatan hari lahirnya yang ke-79 dengan tajuk merawat tradisi dan menguatkan kemandirian Muslim NU untuk kesejahteraan umat di Masjid Besar Istiqlal, Jakarta pada Sabtu pagi. Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta, Nyai Haji Zibayah Rohim, mengatakan harlah ke-79 sebagai bentuk pengabdian perjuangan kebangsaan negara melalui kegiatan program positif di bidang kesehatan hingga dakwah ekonomi. Zibia menyebut selain momentum penting juga menjadi silaturahmi antara pemerintah dengan keluarga besar Muslimat NU DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang digelar Muslimat NU DKI merupakan bentuk dukungan program yang telah dijalankan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menjadikan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan mencerdaskan anak bangsa. Kali ini harlah yang kita peringati harlah Muslim yang ke-79 karena kita ingin menggerakkan semangat seluruh keluarga besar Muslimat di DKI untuk mengabdikan perjuangan kebangsaan negara melalui kegiatan program bidang kesehatan, bidang dakwah, ekonomi dan sebagainya untuk membantu masyarakat. Makanya kita bikin praharlah dan kegiatan-kegiatan yang sudah sampai itu adalah menunjukkan semangat. Yang kedua, dengan hal ini juga terjadinya silaturahmi antara gubernur dengan keluarga besar Muslimat DKI Jakarta. Ini artinya menambah semangat kepada kita semuanya memperhatikan oleh gubernurnya dan aparatnya. Ini satu hal yang memberikan campur menambah semangat untuk kita pengabdian kita untuk kemajuan DKI Jakarta yang mencapai masalah.
Dalam mempererat tali silaturahmi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri hari ulang tahun ke-79 Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU di Masjid Besar Istiqlal, Jakarta. Pramono mengatakan Muslimat NU mempunyai kontribusi yang signifikan untuk menjaga yang berkaitan dengan keumatan dan dalam pembangunan khususnya Jakarta. Dirinya meyakini persoalan kebangsaan dipastikan aman dengan adanya kehadiran Muslimat NU. Saya bersyukur bisa hadir karena bagaimanapun bagi organisasi ormas perempuan terbesar dari Republik ini dan tentunya juga di Jakarta, Muslimah NU ini mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga hal yang berkaitan dengan apa yang dengan keumatan. Maka dengan demikian, kalau organisasi Muslimah NU ini terjaga dengan baik, NU-nya juga terjaga dengan baik, maka saya meyakini bahwa persoalan kebangsaan, persoalan nasionalisme, persoalan Bhinneka Tunggal Ika, persoalan yang seperti itu pasti di Republik ini akan aman. Dan itu terbukti di Jakarta saat ini relatif isu-isu tentang keagamaan, hubungan antara umaro dan ulama itu berjalan dengan baik dan saya bersyukur untuk itu. Makanya saya kemudian hadir dan saya tentunya bersyukur Muslimah NU juga selama ini memberikan dukungan yang signifikan untuk pembangunan Jakarta. Peringatan Hari Lahir Muslimat NU ke-79 menjadi momentum penting untuk meneliskan peran dan kontribusi organisasi dalam pembangunan umat dan bangsa. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, LRT Jabodebek meluncurkan program EduTrain yang mengajak anak-anak belajar menggunakan transportasi publik dengan aman dan juga menyenangkan. Program ini sudah diikuti ribuan siswa dan didukung fasilitas ramah anak demi kenyamanan dan keamanan mereka. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, LRT Jabodebek menghadirkan program EduTrain yang mengajak anak-anak menjadikan transportasi publik bukan sekedar alat mobilitas, tapi juga ruang belajar dan tumbuh. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengenal cara menggunakan LRT, memahami keselamatan, dan mengenal profesi di balik operasional kereta. Sejak Januari hingga Juli 2025, EduTrain telah melibatkan 10.618 siswa dari 169 sekolah dari PAUD hingga SMA. Seluruh kegiatan berlangsung tanpa biaya tambahan dan peserta cukup menggunakan kartu multitrip atau kartu uang elektronik untuk akses. Stasiun LRT juga dilengkapi fasilitas ramah anak seperti tangga, lift, area bermain, dan juga far from screen door demi keamanan. Program ini selaras dengan Astacita Poin keempat dalam memperkuat SDM dan juga pendidikan. LRT Jabodebek mengajak sekolah dan juga komunitas untuk mendaftar melalui tautan resmi dan memberikan pengalaman langsung bagi generasi muda agar lebih sadar pentingnya transportasi publik sejak dini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa masih dalam merayakan Hari Anak Nasional. Ini seperti salah satunya dari LRT Jabodebek juga turut berpartisipasi di mana dia menggelar acara EduTrain, memperkenalkan dari anak-anak usia dini ini untuk menggunakan transportasi umum. Betul, memang kalau kita ketahui transportasi umum seperti LRT telah bertransformasi jauh lebih baik pastinya, karena kita ketahui ternyata banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh LRT untuk anak-anak, terlebih ruang tunggu, ruang bermain anak di LRT, karena memang nantinya supaya anak ini merasa aman dan juga nyaman saat menggunakan LRT. Kita berharap bahwasanya memang nantinya transportasi umum ini bisa dikenal luas oleh anak-anak terutama, karena memang kita ketahui tidak hanya mobil pribadi ataupun kendaraan pribadi yang nyaman, ternyata juga ada loh transportasi yang aman dan nyaman untuk anak-anak di Indonesia. Iya, betul sekali. Dan menggunakan transportasi umum juga ini membantu agar tidak menjadi kemacetan di ibu kota Jakarta, begitu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana 3 orang warga negara asing asal Inggris masing-masing divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali karena kedapatan nekat menyelundupkan narkotika jenis kokain dengan berat hampir 1 kg di Bali.
Sebelumnya, ketiga terdakwa Jonathan Christopher Collier, 38 tahun, dan Lisa Ellen Stoker, 39 tahun ditangkap tim gabungan imigrasi, bea cukai, serta Ditres Narkoba Polda Bali di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dan satu terdakwa lainnya, Phineas Ambrose Flood, 31 tahun, dibekuk aparat beberapa hari kemudian. Tiga orang warga negara asing asal Inggris masing-masing Jonathan Christopher Collier, Lisa Ellen Stoker, dan Phineas Ambrose Flood berupaya menghilangkan wajah tegangnya dengan menjawab sapaan yang dilontarkan sejumlah media sesaat setelah mobil tahanan yang mengantarkan mereka tiba di halaman Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Namun jelang sidang dengan agenda vonis di ruang sidang Cakra, ketika terdakwa memilih lebih banyak diam. Saat membacakan vonis, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Herianti, menyatakan terdakwa Phineas Ambrose Flood terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kepada terdakwa Phineas Ambrose Flood. Di dalam koper warna abu-abu bertulis Camel milik Lisa Ellen Stoker ditemukan satu plastik bening dan terdapat 7 buah kemasan plastik warna biru bertuliskan Angel Delight dengan beragam rasa berisi serbuk berwarna putih diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis kokain dengan rincian berat sebagai berikut: 163,66 gram brutto atau 58,84 gram itu kode B1 sampai B7. 1 lembar hasil cetak Electronic Custom Declaration atas nama Jonathan Collier, 1 lembar printout boarding pass atas nama Jonathan Christopher Collier, 1 lembar hasil cetak Electronic Custom Declaration atas nama Lisa Stoker, 1 lembar printout boarding pass atas nama Lisa Ellen Stoker, 1 buah tas belanja warna kuning merek Indomaret, 8 lembar screenshot rekaman plus hotel airport tanggal 2 Februari 2025 pustaka, 1 unit smartphone merek Oppo A3s warna ungu dikembalikan kepada terdakwa Phineas Ambrose Flood, 1 unit sepeda motor Yamaha Lexi warna merah nomor DK3182 ACX dikembalikan kepada saksi nilai 6 membantu kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah. Dua terdakwa lainnya, Jonathan Christopher Collier dan Lisa Ellen Stoker, juga dijatuhi masing-masing vonis 1 tahun penjara setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 131 tentang narkotika. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran yang bisa menghapus kesalahan para terdakwa. Oleh karenanya mereka harus bertanggung jawab dan diberikan hukuman. Terkait vonis tersebut, Edward Firdaus Pangkahila selaku penasihat hukum ketiga WNA Inggris menyatakan menerima dan tidak melakukan banding. Ketemu sama siapa? Waktu konsultasi itu. Waktu konsultasi nggak ada, dia cuma bertanya kira-kira saya dihukum berapa ya, itu kasihan. Dia sampai nanya gitu. Saya kan nggak berani, saya nggak tahu ya. Udah kamu kuatkan diri kamu. Nama lengkap apa? Saya Edward Firdaus Pangkahila. Terima kasih. Oke, makasih. Sebelumnya, tim gabungan menangkap Lisa Ellen Stoker dan Jonathan Christopher Collier sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keduanya menyelundupkan kokain yang dibungkus dalam bungkusan makanan untuk dipasarkan di Bali. Di Bali, mereka dijemput oleh Phineas Ambrose Flood yang lebih dahulu terbang dari 2 temannya. Kasus ini sempat viral dan menjadi perhatian media internasional. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria Parubaya ditangkap unit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan usai melakukan aksi penipuan dengan modus wawancara kerja palsu. Korban dipancing mengantar pelaku dengan sepeda motor miliknya lalu ditinggal di lokasi fotokopi dan motornya dibawa kabur pelaku. Kasus penipuan dengan modus lowongan pekerjaan terjadi di Jakarta Selatan. Pelaku menawarkan pekerjaan fiktif sebagai penjaga konter HP, kemudian meminta korban mengantar dirinya dengan motor. Korban yang tergiur dengan iming-iming gaji upah minimum regional Jakarta per bulan dan uang makan 50.000 per hari, justru harus kehilangan sepeda motornya setelah dibawa kabur pelaku. Peristiwa ini terjadi di sebuah gerai makan cepat saji kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Korban adalah Faikoh Erin Nabila, seorang perempuan asal Cipayung, Jakarta Timur. Sementara pelaku Feli Boy 49 tahun asal Cirebon ini ditangkap pada Rabu malam di sebuah kos Rawamangun, Jakarta Timur. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap satu PSK dengan inisial FB dengan modus operandinya melakukan penipuan dengan menawarkan lowongan pekerjaan, yang mana korban ditawarkan pekerjaan dengan dijanjikan gaji sesuai dengan UMR. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sepeda motor milik korban, berikut surat kendaraan milik korban. Guna mengetahui ada tidaknya korban lain, kini pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat ataupun Gen Z ataupun milenial yang memang baru saja lulus untuk melakukan ataupun melamar pekerjaan. Betul. Karena memang kita ketahui ternyata korban dari peristiwa tersebut adalah seorang wanita yang memang baru saja lulus, ingin mencari pekerjaan. Kebetulan memang ia diiming-iming ini bekerja di suatu toko dengan gaji akan dikasih yaitu sebesar UMR Jakarta dan juga dikasih bonus untuk uang makan sebesar 80.000 per harinya. Dan ternyata saat ia dibawa pelaku menggunakan motornya, ia diturunkan dan pelaku berhasil membawa motor tersebut. Dan beruntungnya Luis dan pemirsa, ini aksi hebat dari seorang polisi telah menangkap pelaku. Kita berharap bahwasanya pelaku bisa dijerat dengan hukuman setimpal dan pastinya tidak menjadi kasus berulang lagi kepada masyarakat yang memang baru-baru lulus dan mencari pekerjaan. Betul pastinya. sekali, Sally. Dan ini juga mungkin himbauan juga untuk masyarakat, terutama adik-adik yang baru lulus mencari pekerjaan, lebih baik untuk mencari pekerjaan itu di website-website atau di akun-akun resmi begitu ya. Betul. Jangan tergiur dengan iklan-iklan seperti di sosial media. Ini marak sekali terjadi, di mana menggiurkan, menawarkan berbagai gaji yang sangat besar, bonus-bonus yang sangat besar. Jadi kita perlu waspada juga dan cross-check terlebih dahulu apakah ini benar atau tidak, seperti itu. Dan Luis, pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata, di mana salah satunya adalah pelaku penembakan terhadap anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Penangkapan juga dilakukan di Kota Wamena setelah dilakukan pemantauan terhadap pelaku dan kemudian tim Satgas Damai Kartens menangkap pelaku tanpa perlawanan. 2 anggota KKB yang ditangkap salah satunya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem yang masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Jaya Wijaya, Bribka Marsidon Debataraja. Sedangkan 1 pelaku lainnya belum diketahui identitasnya dan saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menjelaskan ini merupakan langkah serius Polri dalam menjaga keamanan di Papua. Dan juga ini adalah kerja keras anggota di lapangan dalam mengejar KKB. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan 2 target terduga pelaku kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jaya Wijaya. Salah satu di antaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem, DPO yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jaya Wijaya atas nama Bribka Marsidon Debataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Kartens dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Kedua target kini diamankan di Polres Jaya Wijaya. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen institusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti amunisi sebanyak 6 butir dan ia mengaku amunisi ini diberikan oleh rekannya. Satgas Damai Kartens menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan, baik terhadap aparat negara maupun warga sipil. Penegakan hukum akan terus dilaksanakan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari Jayapura, Papua, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, tidak terima ditegur usai bersenggolan, supir truk menodongkan senjata tajam kepada pemotor di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Supir truk yang sebelumnya sempat kabur dan menyenggol pemotor lainnya saat dikejar warga tersebut akhirnya diamankan polisi. Sopir truk bernama Tuyan bersama kernetnya ini akhirnya berhasil ditangkap warga usai mengancam pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini pun langsung mengamankan keduanya bersama barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk mengancam pengendara sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk yang dikendarai Tuyan mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kontainer yang parkir di bahu Jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Murjoko. Keduanya pun akhirnya sempat bersenggolan sehingga nyaris terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor yang kesal kemudian menegur sopir truk. Tidak terima ditegur, sopir truk kemudian menodongkan pisau dan melakukan pengancaman kepada pemotor. Namun sopir truk kabur setelah pengendara sepeda motor mengeluarkan ponsel untuk merekam peristiwa itu. Korban dan warga kemudian mengejar truk yang kabur tersebut. Panik dikejar korban dan sejumlah warga. Truk yang dikendarai Tuyan juga sempat menyenggol kendaraan sepeda motor lainnya sehingga membuat warga semakin geram. Keduanya berhasil ditangkap setelah berhenti di perumahan Mekar Asri 2 Panongan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan sopir truk dan kernetnya. Jadi tadi saya pulang dari olahraga naik motor, ya mau papasan sama mobil engkel. Nah, di situ ada kendaraan parkir, kendaraan kontainer. Nah, harusnya depannya dia yang ada kontainernya harusnya dia paling nggak pelan lah. Nah, saya lewat mau nabrak saya berhenti, dia lewat langsung dia berhenti, tak samperin. Mau tak tanyain, kok dia langsung nodongkan pisau, mau saya foto ya pakai HP, mau tak foto pakai HP, dia kabur, kenceng, saya teriakin nggak mau, terus ada warga yang tahu ikut ngejar. Di pertigaan yang mau ke Citra itu, dia di situ nyenggol motor. Nggak tahu saya kejadian motor itu gimana, terus kok orang lain banyak lagi yang ikut ngejar, langsung ngejar ke arah Citra itu. Nah, kejar, balik lagi terus belok ke arah kanan ini ke arah perumahan Mekar Asri 2. Di karena depannya RW, dia berhenti di sana di depan balai RW ke kanan itu ada yang lagi bangun, mungkin dia ngambil puing atau apa di situ, ketangkapnya di situ. Pas ini mobil apa emang? Mobil engkel. Motor apa Pak? Tadi saya lagi kosong ya, habis mungkin buang puing mungkin tadi itu. Dia berapa orang Pak? Dua orang ya. 2 orang sama kernetnya aja gitu. Pak, dia sempat diamuk massa nggak sih Pak, supirnya Pak? Kenapa? Sempat diamuk massa nggak? Enggak. Di situ kebetulan tadi ada warga yang anggota polisi juga di situ, jadi dia diamankan di situ. Usai diamankan, sopir truk dan kernetnya kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan. Sebilah pisau dan truk juga turut diamankan untuk barang bukti. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pria yang mengaku sebagai anggota Ormas ditangkap polisi setelah mengancam seorang pedagang nanas di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga marah saat permintaannya untuk mendapatkan buah nanas secara gratis ditolak pedagang. Aksi pengancaman menggunakan senjata tajam itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah detik-detik 2 pria mengancam seorang pedagang nanas di Jalan Raya Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 19 Juli 2025 lalu. 2 pelaku berinisial TY dan DBR ditangkap petugas karena mengancam pedagang menggunakan senjata tajam. Rekaman aksi mereka yang terekam kamera CCTV sudah tersebar luas di media sosial. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Sumono Wahyu Bintoro, menjelaskan kedua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan meminta 1 plastik nanas secara gratis, mengaku untuk keperluan ormas. Namun permintaan itu ditolak oleh pedagang hingga terjadi cekcok.
Tak terima, kedua pelaku kembali datang setengah jam kemudian dan langsung mengancam menggunakan golok. Korban yang panik berlari menghindar dan pelaku sempat mengejar sebelum akhirnya dihalangi oleh seorang security perusahaan di sekitar lokasi. Yang pertama, kejadian ancaman dengan kekerasan pasal 335 KUHP. Kejadian hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Tempat kejadian Jalan Raya Mustika Sari, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, di mana korban atau pelapor saudara Y. Kemudian pelaku ada dua, yaitu saudara TY dan saudara DBR. Keduanya beralamat di Bantar Gebang dan Mustika Sari, Mustika Jaya. Usai videonya viral, kedua pelaku sempat melarikan diri ke daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor. Petugas berhasil menangkap mereka pada hari yang sama, 19 Juli 2025. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV dan sebilah golok yang digunakan pelaku untuk mengancam. Kedua pelaku kini dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Luis dan pemirsa, aksi premanisme berkedok dengan ormas kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana memang kita ketahui korbannya adalah seorang pedagang nanas yang memang ternyata dari dua pelaku tersebut ini meminta nanas kepada pedagang dan pedagang tidak memberikan sebuah nanas tersebut karena memang kita ketahui ternyata ini tidak dikasih dan langsung menodongkan senjata tajam berjenis golok dan ternyata terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Betul sekali Sally, dan ini dari rekaman CCTV terlihat ya bahwa mereka berdua ini saling kejar-kejaran. Nah, dari hal ini bisa menjadi contoh bahwa aksi arogansi dari pihak-pihak yang mengaku berkedok dengan ormas begitu ya, ini patut juga tidak untuk dicontoh dan mungkin bisa juga jika menemukan hal yang serupa gitu untuk segera melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib karena ini merupakan salah satu kerugian juga ya, bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti itu. Memang dengan ditangkapnya dua pelaku tersebut yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian, kita berharap bahwasanya aksi premanisme dengan berkedok ormas tidak terjadi lagi di Indonesia pastinya. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, warga Jalan Pasiran Medan digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria berinisial S di aliran Sungai Deli, Jalan Suprapto, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Penemuan jasad korban kemudian dilaporkan warga ke Polsek Medan Kota. Jasad pria diperkirakan berusia 40 tahunan tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melakukan aktivitas di aliran Sungai Deli. Penemuan jasad korban kemudian dilaporkan warga ke Polsek Medan Kota. Saat ditemukan kepala dan telinga korban mengalami luka, diduga akibat benturan benda tumpul. Jasad korban kemudian dievakuasi warga ke rumahnya untuk disemayamkan. Kepala lingkungan setempat, Denny Erwin Sumarti, mengatakan mendapat laporan dari warga dengan ditemukannya jasad pria mengambang di aliran Sungai Deli. Erwin mengaku pada Sabtu dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sum melakukan penggerebekan di Jalan Pasiran Medan. Dari penggerebekan tersebut ada beberapa orang melarikan diri dengan terjun ke Sungai Deli. Namun Erwin tidak mengetahui apakah korban merupakan salah satunya yang ikut kabur terjun ke sungai. Ada penemuan mayat, kata warga, nggak saya tahu namanya. Udah saya turun ke situ ke tempat penemuan mayat itu, saya lihat memang ada warga meninggal. Dari ciri-cirinya warga kita. Identitasnya? Si W ini loncat ke sungai atau gimana? Ceritanya seperti itu, informasi. Kenapa Karena dia lompat? Kita lihat dia lompat nggak ada. Tapi memang tadi malam sempat ada penggerebekan? Ya, saya dengar. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 2.
jam 2 dini hari ya. Direktur Narkoba Polda Sukombes Kelvin Simanjuntak dikonfirmasi melalui pesan WA membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Kelvin mengaku saat penggerebekan sejumlah pria melarikan diri dan terjun ke aliran Sungai Deli. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya bernama Asmawi, warga Kampung Ketapeng, Desa Lebakwangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, ditemukan tewas di sekitaran bengkel Kampung Cimerang, Kecamatan Walantaka. Peristiwa ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Diduga sebelum meninggal, korban sempat mengikuti seekor monyet yang luka akibat terserempet kendaraan. Inilah rekaman video saat korban bernama Asmawi ditemukan tewas di sekitar rumah warga Kampung Cimerang, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Peristiwa bermula saat korban hendak pergi ke bengkel untuk menambal ban motor. Dalam perjalanan, korban melihat seekor monyet yang terserempet kendaraan bermotor dan berusaha menolongnya. Korban lalu menitipkan kendaraannya di bengkel dan kembali ke lokasi tersebut untuk menyelamatkan monyet yang terluka. Pemilik bengkel menuturkan korban meninggalkan motornya tanpa memberikan penjelasan panjang. Korban terlihat terburu-buru dan mengejar monyet hingga ke belakang rumah warga. Hingga menjelang malam, motor korban masih terparkir di dalam bengkel dan tidak diambil. Pihak keluarga yang khawatir dibantu warga dan informasi dari pemilik bengkel melakukan pencarian dan menemukan jasad korban yang sudah tidak bernyawa di belakang rumah warga dalam posisi terlentang. Kebetulan dari arah sana tuh, dari arahnya Cibogok ke sini, ada kejadian monyet kesenggol motor di dekat Madura. Setelah dia nganterin motor ke sini, dia tuh balik lagi ngambil yang namanya monyet ketabrak tadi. Setelah itu dibawalah ke sini. Monyet itu masih keadaan hidup, cuman luka-luka, luka di tangan sama di mulut, itu keluar darah. Dianya ngomongnya mau dibawa pulang dengan alasan di rumahnya dia punya temennya. Tidak ditemukan luka fisik atau ceceran darah di tubuh korban, namun wajah korban membiru dan tubuhnya sudah kaku. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Walantaka belum bisa memberikan keterangan resmi. Namun warga mengaku telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek setempat. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV, melaporkan. Selama 4 hari buron, pelaku pembunuhan dan perampokan seorang nenek berusia 72 tahun berhasil ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Helvetia. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kedua kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Tersangka inisial RL alias Iwan ditangkap petugas di tempat persembunyian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 23 Juli 2025 lalu. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kedua kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa uang senilai puluhan juta rupiah, perhiasan serta uang asing milik korban inisial AA. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan pada Jumat sore mengatakan pelaku melakukan tindak pidana perampokan dan pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di rumahnya di Jalan Balai Desa Medan, Sumatera Utara pada 19 Juli 2025 lalu. Korban dihabisi secara sadis oleh pelaku dan membawa kabur barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dan terancam penjara seumur hidup. Bukan pembunuhan yang didahului dengan peristiwa lain, tindak pidana lain, dengan maksud untuk menghilangkan perbuatan pertama maupun untuk menghilangkan barang bukti. Sehingga pasal konstruksi pasal 339, subsidiar 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara 20 tahun. Ya. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pengembangan dugaan pelaku lain yang turut membantu pelaku melakukan aksi kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana tim Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur Lampung melakukan inspeksi mendadak terkait peredaran beras oplosan di pasar tradisional dan juga toko retail modern. Pada sidak ini, petugas mendapati sejumlah beras berlabel premium yang tidak memenuhi standar mutu dan juga berat tidak sesuai. Pastikan tidak ada beras oplosan, tim Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur Lampung melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional di toko retail modern.
Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kualitas dan berat pada beras berlabel premium kemasan 5 kg dan 10 kg, baik itu produksi lokal dan luar daerah. Di pasar tradisional, petugas gabungan yang terdiri dari pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan setempat ini menemukan beras lokal yang berlabel premium namun kualitas tidak sesuai dengan klaim kemasan. Hal yang sama juga ditemukan pada beras yang dijual di toko retail modern. Lebih parahnya terdapat timbangan beras berlabel premium yang tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Hari ini sampling ke 4 lokasi, 2 di pasar daerah dan 2 untuk pasar toko modern. Dan ditemukan bahwa untuk pasar daerah itu berasnya adalah beras premium tapi produksi lokal dari Provinsi Lampung. Dan kalau untuk di toko modern kita temukan ada beberapa merek beras, dalam hal ini dari segi kualitas maupun dari segi timbangan itu ada beberapa yang belum sesuai. Misalnya saja ada 2 koki, ada kurangnya timbangan. Dan kemudian kalau dari pasar modern adanya kualitas Alfamart, merek Alfamart, produksi Alfamart yang kurang dari segi kualitas. Dengan temuan ini, Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur langsung menyita sejumlah beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan berat untuk diuji di laboratorium. Perusahaan pemegang merek pun bakal diberikan teguran tertulis sebagai peringatan. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, memastikan kualitas beras yang beredar di masyarakat, Tim Satuan Tugas Pangan Kota Tangerang, Banten melakukan inspeksi mendadak dan mengambil sampel beras dengan membeli dari pedagang di beberapa pasar tradisional. Nantinya pemirsa, sampel beras akan dilakukan uji laboratorium untuk memastikan kadar air dan juga kualitas beras. Tim Satgas Pangan dari unsur pemerintah Kota Tangerang, Bulog, Kepolisian, dan Kejaksaan datangi satu persatu kios beras yang berada di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Jumat siang. Petugas tidak temukan merek beras yang masuk ke dalam beras oplosan. Meski demikian, dengan teliti, petugas memeriksa beras yang dijual baik beras kemasan premium maupun beras curah karungan untuk memastikan kualitasnya. Tidak hanya itu, khusus beras kemasan dilakukan penimbangan ulang, namun dipastikan beratnya telah sesuai, yakni 5 kg. Petugas mengambil sampel dengan membeli beberapa jenis beras, termasuk beras kemasan. Selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan air dan presentasi dengan beras patah yang menjadi indikator beras oplosan. Apabila ditemukan beras oplosan, maka akan dilakukan penyelidikan untuk kemudian dijerat unsur pidana. Kami mengadakan sidang bersama untuk mengetahui pasaran itu seperti apa untuk jual berasnya. Kami akan membuat sampel ya dari beberapa penjual. Nanti kita akan memeriksa kadar air dan kadar kepadatan si beras itu seperti itu. Apakah ada zat-zat yang masuk ke dalam beras tersebut. Kita kerjasama dengan semua pihak yang terkait di Kota Tangerang. Itu nanti kita ada kelanjutan, ada pembinaan, ada sosialisasi, dan nanti pun kita ada gabungan dari Kota Tangerang untuk pemeriksaan oplosan beras tersebut. Program pemerintah dalam hal ini sampai ke tingkat kewilayahan, kami dari Polres memenuhi dengan terbentuknya Satgas Pangan. Jadi kami sesuai tupoksi masing-masing, kebetulan kami dari pihak ABH akan backup full semua kegiatan yang menyangkut ketahanan pangan. Kami bekerja bersama-sama, ya sesuai di tupoksi kami di penindakan yang menunggu hasil dari pengecekan di lapangan. Pastinya nanti kita berdasarkan hasil penyelidikan faktual nanti di lapangan. Sejauh ini Dinas Perindakop UMKM Kota Tangerang telah melakukan sosialisasi kepada pedagang beras untuk menghindari kerugian dengan membeli beras oplosan. Sementara pedagang keluhkan dampak dari beredarnya beras oplosan, membuat penjualan beras kemasan ukuran 5 kg menurun. Konsumen mulai beralih dengan membeli beras curah karungan yang dinilai lebih aman. Untuk isu tentang beras oplosan ya, packaging, kami tuh para pedagang di Pasar Anyar hanya beli dari pabrik dan langsung jual. Nah, kemarin ada datang dari sosialisasi untuk dari Dinas Perdagangan terkait ciri-ciri beras oplosan. Itu ciri-cirinya itu kayak tercampur menir banyak, dan walaupun tercampur itu hanya harusnya 0,5% saja. Untuk yang saya jual sih belum ya, bukan nggak ada yang seperti itu gitu. Karena beras yang saya jual lebih ke premium. Si pembeli ini kadang bertanya, ini
ini beras oplosan ya? Atau ya saya jawab ya saya nggak tahu karena saya hanya beli dari pabrik sudah bentuk packaging. Ada kadang mereka jadi beralih ke beras yang karungan yang curah. Selain Pasar Anyar, tim Satgas Pangan juga melakukan sidak dan pengambilan sampel di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Malabar dan Pasar Simpon. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latu Mairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Satgas Pangan di Tipideksus Bareskrim Polri terus melakukan langkah strategis dalam menjaga ketersediaan stok dan juga stabilitas harga bahan pokok, termasuk beras yang merupakan komoditas pangan utama dari masyarakat. Melalui langkah penegakan hukum terukur, Satgas Pangan menertibkan produsen yang terlibat dalam praktek oplos beras untuk menyesuaikan harga jual dengan komposisi yang sebenarnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menegaskan penanganan serius terhadap praktik beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam konferensi pers bersama di Bareskrim Polri, Dirtipideksus Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menjelaskan, Satgas Pangan telah meminta sejumlah produsen yang terlibat untuk menjual beras sesuai dengan komposisi yang sebenarnya. Helvi menuturkan harga yang ditawarkan harus disesuaikan dengan isi kandungan produk dan tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Helvi menyebut bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasar, serta mencegah penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar, tanpa mengganggu distribusi dan produksi beras nasional. Langkah Satgas Pangan untuk menjaga ketersediaan stok pangan kita, karena Satgas Pangan ini bertindak ultimum remedium. Ya, artinya distribusi tetap berjalan dengan baik, tidak mengganggu stok yang ada di pasaran, yaitu kita sudah mengumpulkan para produsen ya yang sudah kami lakukan pemeriksaan dengan memerintahkan mereka melakukan penjualan atas produk tersebut disesuaikan dengan komposisi yang benar. Artinya apa? Menurunkan harga. Turunkan harga sesuai HET atau di bawah HET sesuai dengan komposisi yang benar. Kalau ini pecahannya misalnya 15%, ini harganya memang harusnya hanya misalnya 13.000 atau 12.000, ya jual 12.000. Jangan harga komposisi ini hanya 12.000, dia jual 16.000. Seperti yang dilakukan mereka saat ini. Ya, kita minta turunkan harga sesuai dengan isi komposisi. Dan itu sudah dilakukan, mereka ada yang sudah bersurat, ada yang sudah mungkin menyampaikan melalui media. Untuk masyarakat, harganya harus disesuaikan dengan komposisi yang ada. Sehingga stok tidak terganggu, ya, penanganan perkara kita ambil penyisian barang bukti untuk kita sita untuk proses penyidikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Di Tipideksus Bareskrim Polri bersama tim Satgas Pangan telah melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus oplosan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Praktik ini sebagaimana mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto karena sangat merugikan masyarakat yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga puluhan triliun rupiah per tahun bagi konsumen. Di Tipideksus Bareskrim Polri Kasubdit 1 Kombes Pol Helvi Assegaf beserta tim Satgas telah melakukan proses penegakan hukum atas kasus oplosan beras yang tidak sesuai standar mutu produk. Kasus ini melibatkan PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SJ merek Zilita atau anak kembar. Praktik oplosan beras ini menurut Presiden Prabowo Subianto sangat merugikan masyarakat Indonesia. Maka menindaklanjuti surat laporan tertulis dari Kementerian Pertanian, kepolisian telah menerbitkan laporan polisi dengan nomor LPA-bulan 7, LPA-22-bulan 7, dan LPA-23-tahun 2025. Sebelumnya, Menteri Pertanian menyampaikan hasil temuan lapangan terkait mutu dan kenaikan harga beras di masa panen. Tim Satgas kemudian melakukan pengecekan di pasar mulai tanggal 6 hingga 23 Juni 2025 di 10 provinsi. Dari 268 sampel beras dan 212 merek, ditemukan bahwa 85,56% beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi.
Lalu terdapat ketidaksesuaian harga eceran tertinggi sebesar 59,78%, serta ketidaksesuaian berat kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Dari hasil pemeriksaan, 9 merek baru dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium tidak memenuhi standar mutu. Kemudian Bareskrim melakukan tindak lanjut yaitu proses menegakkan hukum lain terhadap produsen maupun hasil dari temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Untuk beras medium, ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi mencapai 88,24%. Ketidaksesuaian head atau harga di atas head sebesar 95,12%, dan ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, total kerugian konsumen atau masyarakat diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahunnya. Kerugian ini terbagi atas Rp34,21 triliun dari beras premium dan Rp65,14 triliun dari beras medium, dan berdasarkan penelusuran tim Satgas, ditemukannya beras tidak bermutu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta pasar beras induk Cipinang di Jakarta Timur. Di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama, terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian berdasarkan ketidaksesuaian pada poin 1, 2 tersebut, terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar 99,35 triliun, terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan beras medium sebesar 65,14 triliun. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Dari Jakarta, Mutiara Patiasina, juru kamera Azizul Hakim, Adit, Tim Liputan Simpo TV. Ya Sally dan juga pemirsa, dan kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah ada 14 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait beras oplosan ini sendiri. Dan kita tentunya sangat menyayangkan bahwa ini terjadi karena sangat amat merugikan masyarakat ya Sally. Betul, tidak hanya dari gas ataupun bensin yang dioplos, ternyata juga dari beras ikut teroplos oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Memang ternyata ada 212 sampel beras yang dinyatakan beras premium dan juga beras yang kualitasnya di bawah premium ini dicampur dan harganya malah disesuaikan dengan harga premium. Kita berharap bahwasanya memang ini ada tindak tegas dari pemerintah, di mana yang tadi Luis sebutkan ada 14 tersangka yang sudah ditetapkan, dan juga berharap kita tidak hanya berhenti di sini saja ya Luis, karena memang ternyata banyak sekali pedagang ataupun pembeli yang meresahkan dengan adanya beras oplosan yang memang kalau kita lihat ini kerugian ini mencapai 10 triliun per tahunnya bagi konsumen. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya kita lanjutkan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menjadi wasit dalam pertandingan Judo Kapolri Cup 2025 yang digelar di Dojo Perkampungan atau Perkumpulan Dojo Bayangkara, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kejuaraan digelar masih dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 dan diikuti ratusan peserta dari 28 Polda serta Satker Mabes Polri. Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2025 resmi digelar sebagai bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-79. Sebanyak 264 peserta dari 28 Polda dan 9 Satker Mabes Polri mengikuti pertandingan yang akan berlangsung hingga 26 Juli 2025. Kejuaraan ini terdiri dari 2 kategori, yaitu perorangan dan beregu, dengan total 16 kelas untuk peserta putra maupun putri. Sebagai bentuk dukungan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut bertindak sebagai wasit pada pertandingan eksibisi kategori perorangan kelas putra di bawah 81 kg dan kelas putri di bawah 70 kg.
Diketahui Kapolri juga telah mengantongi sabuk hitam judo sejak tahun 2023. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat masih menjabat sebagai Ketua Umum PBPJSI. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana dalam upaya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Udara dalam membantu perjuangan di Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor bersama Panglima TNI meresmikan Monumen Tugu Helikopter di Simpang Sentul, Cibinong, Kabupaten Bogor. Monumen SA330 Puma sebagai simbol dedikasi dan pengabdian panjang alutsista legendaris dalam menjaga kedaulatan langit Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Panglima TNI Jumat sore meresmikan monumen helikopter jenis Puma SA330 di Simpang Lampu Merah Sentul Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui helikopter Puma SA330 milik Angkatan Udara Skadron 08 yang telah berjasa untuk NKRI dalam menjalankan misi pembelaan tanah air. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan monumen helikopter SA330 Puma sangat bersejarah dalam membantu keamanan di wilayah Kabupaten Bogor. SA330 Puma juga pada masa silam yang telah memasang Tugu Kujang Kota Bogor dengan sangat presisi dengan tinggi 25 meter dan berat 700 kg. Hari ini saya meresmikan monumen heli SA330 Puma di Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor dan seluruh masyarakat Bogor yang sudah memberikan perhatian kepada TNI, di mana sejarah TNI mulai sekarang akan kita perbaiki dengan membuat monumen-monumen di wilayah-wilayah yang tentunya punya sejarahnya masing-masing di setiap wilayah. Angkatan Udara mempunyai suatu tradisi pada alutsista yang telah berjasa pada negara khususnya untuk melaksanakan operasi-operasi yang dilaksanakan TNI AU atau operasi negara, ada semacam tradisi penghormatan terakhir. Jadi salah satunya yang kita lihat bahwa heli Puma SA330 ini mendapat penghormatan untuk ditempatkan di Kabupaten Bogor ini. Dengan dipasangnya monumen helikopter jenis SA330 Puma bisa menjadi pengingat sejarah bagi masyarakat Kabupaten Bogor dalam membela tanah air. Rencananya Panglima TNI Agus Subianto akan memasang monumen lainnya di daerah yang mempunyai nilai sejarah bersama TNI. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tak terima layang-layangnya disita petugas, seorang bocah merengek hingga menangis lantaran terjaring operasi layang-layang oleh petugas gabungan dari Kepolisian Bandara Suta, TNI, Otoritas Bandara hingga Angkasa Pura. Hal ini pemirsa dilakukan lantaran masih banyaknya masyarakat yang menerbangkan layang-layang di sekitar area bandara yang memang dilarang dan juga mengganggu aktivitas dan juga keselamatan penerbangan. Seorang bocah terus merengek dan menangis, meminta agar layangan miliknya dikembalikan saat terjaring operasi layang-layang oleh petugas gabungan di wilayah Bojongregek, Kausambi, Kabupaten Tangerang atau di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bocah tersebut kedapatan sedang menerbangkan layang-layang di area yang memang dilarang oleh otoritas bandara karena mengganggu aktivitas dan keselamatan penerbangan. Dari hasil operasi layang-layang tersebut, petugas gabungan mengamankan sedikitnya 10 layang-layang besar dan yang sedang diterbangkan oleh sejumlah anak-anak. Petugas kemudian meminta anak-anak untuk menurunkan layang-layang tersebut. Bahkan layang-layang yang ditinggal pemiliknya ikut diturunkan paksa oleh petugas. Yang terjaring operasi layang-layang tersebut kebanyakan anak di bawah umur, sehingga petugas meminta para orang tua membuat surat pernyataan agar anak-anaknya tidak kembali menerbangkan layang-layang demi keselamatan penerbangan. Kabak Ops Polresta Bandara Suta, Kompol Jajang Sukendar, mengatakan ada sebanyak 10 layang-layang besar yang diamankan saat operasi gabungan digelar. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta, operasi layang-layang gabungan di daerah pinggiran bandara, ternyata kedapatan layang-layang yang sangat-sangat besar yang mengganggu penerbangan pesawat landing maupun yang take off gitu. Ya, kami pada prinsipnya memang warga setempat ya bersedih layangannya diambil, ternyata
yang bermain layang-layang ini masih di bawah umur. Ya, kita hanya data pernyataan saja. Nah, kecuali yang dewasa kita amankan untuk dimintai keterangan. Tetapi alhamdulillah tadi tidak ada yang dewasa karena anak-anak yang melaksanakan main layangan ini, ya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi, karena kita juga sambil memberi himbauan kepada masyarakat dengan warga setempat maupun orang tuanya, kita sudah sampaikan karena itu melanggar undang-undang penerbangan. Sementara Safety Inspektorat Angkasa Pura Indonesia, Prasojo mengatakan, operasi gabungan tersebut digelar lantaran banyaknya laporan maskapai yang terganggu saat proses take off dan landing. Bahkan ada yang harus kembali ke bandara asal akibat adanya layang-layang yang diterbangkan oleh masyarakat di sekitar area bandara. Ya, benar sekali bahwa aktivitas masyarakat kaitannya dengan permainan layang-layang ini sudah cukup mengganggu aktivitas penerbangan. Ada beberapa penerbangan yang tertunda keberangkatan maupun kedatangannya, kemudian sampai ada yang divert ke bandara lain. Langkah-langkah kita tentunya ini kita akan terus lakukan penertiban aktivitas layangan ini, kemudian mungkin nanti dengan sosialisasi pada masyarakat juga sekitar bandara terutama. Operasi tersebut akan terus digelar selama 14 hari ke depan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di dekat bandara agar tidak menerbangkan kembali layang-layang demi keselamatan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Muce Platu Mairisa, kontributor Simpo TV, melaporkan. Menjadi perhatian juga bagi orang tua untuk mewaspadai anak-anaknya agar tidak bermain layang-layang di sekitaran area bandara. Memang walaupun kita tidak menghalangi anak-anak untuk bermain, namun ada tempatnya untuk bermain layang-layang. Karena memang kita ketahui ternyata bermain layangan ini bisa mengganggu keselamatan dari penerbangan. Dan memang dari pihak kepolisian telah melakukan operasi dan ternyata telah menemukan berbagai banyaknya layangan yang ukurannya cukup besar. Dan ternyata banyak sekali anak di bawah umur yang diamankan oleh pihak kepolisian. Namun akhirnya pihak kepolisian memanggil pihak keluarga ataupun orang tua untuk nantinya diberikan edukasi terhadap anak-anaknya tersebut. Betul sekali Sally dan juga pemirsa, ini juga menjadi perhatian serius juga ya bagi kita semua karena mengingat bahwasanya area di sekitar bandara ini juga banyak sekali tempat permukiman, tempat tinggal warga begitu ya di area Tangerang dan sekitarnya. Ini memang sangat amat mengganggu dari aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, di mana yang kita ketahui bersama bahwasanya layang-layang yang diterbangkan oleh anak-anak ini ukurannya cukup besar dan ini mengganggu jalur dari penerbangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga kita menghimbau juga untuk para orang tua agar memberikan pengertian dan juga edukasi bahwa bahayanya menggunakan atau bermain layang-layang ini di area sekitaran bandara begitu. Ya, dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan konsep koperasi adalah alat untuk orang-orang yang lemah. Menurutnya pemirsa, orang-orang yang kuat secara ekonomi tidak akan mau menjadi anggota koperasi dan justru mendirikan perusahaan PT atau holding. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran kelembagaan 8.000 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada Senin pagi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan konsep dari koperasi. Prabowo menganalogikan koperasi seperti batang lidi. Satu lidi tidak akan kuat, tetapi ratusan lidi bisa menjadi kuat. Gabungan orang yang lemah ini kemudian bersatu menjadi kekuatan dan itu sama seperti konsep koperasi. Presiden mengatakan konsep koperasi tidak disukai oleh pemodal besar karena dianggap sebagai saingan. Menurutnya hal itu sama dengan negara-negara tertentu yang tidak suka melihat negara baru yang akan bangkit. Dirinya menjelaskan koperasi merupakan sarana untuk kaum lemah dalam memerdekakan diri secara ekonomi. Mereka yang kuat, lanjut dia, membuat perseroan terbatas hingga limit liability. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar
Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan semua masyarakat Indonesia sudah mengerti konsep tersebut. Semuanya pun telah berusaha membangun koperasi sejak ratusan tahun lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hadir dalam acara G20 di Zimbabwe, Afrika Selatan. Dalam pertemuan ini, semangat yang selalu dibawa ialah agar negara harus bisa tumbuh bersama, tidak ada negara yang tertinggal. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menghadirkan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ketiga di bawah Presidensi Afrika Selatan. Pada pertemuan yang berlangsung pada 17 hingga 18 Juli 2025 ini, Menkyu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini, seperti ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Ia juga menambahkan pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, misalnya Indonesia, yang mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical sebagai peredam guncangan dan mendorong reformasi struktural. Nelson Mandela taught us, true progress is only possible when we choose to work together across differences for a common good, and it is always impossible until it's done. Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Afrika Selatan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat sinergi global yang lebih adil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli 2025. Dalam rapat tersebut, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan 5 arahan utama terkait dengan pengelolaan APBN 2026 hingga kepercayaan pasar. Rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli. Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 5 arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan APBN 2025. Presiden meminta reformasi kebijakan penerimaan negara dipercepat untuk mendukung program prioritas serta belanja negara
difokuskan pada program penting seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan infrastruktur dasar, termasuk ketahanan pangan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan penulisan nota keuangan dan RUU APBN 2026. Nota tersebut dijadwalkan akan dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR pada 15 Agustus mendatang. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran pada kisaran 2,48 hingga 2,53% agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Ia juga menginstruksikan agar APBN tetap mendukung pertumbuhan ekonomi secara counter-cyclical dan mendorong percepatan deregulasi agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada APBN. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek, Dikti Saintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya, tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini, karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus. Namun, arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program penting. Rapat ini turut dihadiri oleh dua Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Ciwandono dan Suhasil Nazara. Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengimbau seluruh rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Presiden Prabowo menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merayakan kemerdekaan dengan simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan juga persatuan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa tema dan logo bukan sekedar slogan, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prabowo memperkenalkan desain logo resmi HUT ke-80 RI yang merupakan karya anak bangsa dan syarat makna filosofis. Logo tersebut menampilkan angka 8 dan 0 yang saling terhubung membentuk simbol infinity, melambangkan semangat persatuan abadi sebagai dasar kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo hari ulang tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus. Infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Kemerdekaan ini merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah
untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kita boleh berbeda, kita boleh bersaing, tapi kita bersaudara. Kita anak bangsa Indonesia. Menjelang peringatan 8 dekade kemerdekaan, Prabowo mengajak seluruh rakyat menyambut hari bersejarah ini dengan semangat kebersamaan, rasa syukur, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merayakan kemerdekaan dengan simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan tentunya persatuan. Pada peluncuran logo dan tema resmi hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli, Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Prabowo menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merayakan kemerdekaan melalui simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan persatuan. Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk merayakan HUT ke-80 RI dengan cara yang bermakna, tidak sekedar seremoni formal. Kepala negara mendorong agar peringatan kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif yang dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Merah, darah yang dikeluarkan untuk kita merdeka. Putih, kesucian jiwa kita. Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik, positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk rakyat, apalagi saudara-saudara kita yang paling tertinggal. Jangan sekedar hanya seremoni, upacara, tetapi bentuklah kegiatan-kegiatan yang nyata. Bersihkan lingkungan masing-masing, hilangkan sampah, buatlah tiap lingkungan kita indah, bersih, asri. Ajakan tersebut menjadi bagian dari semangat 8 dekade Indonesia Merdeka. Tahun ini perayaan HUT RI ke-80 mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema dan logo resmi diluncurkan langsung oleh Presiden sebagai simbol arah perjuangan bangsa dan semangat persatuan menuju Indonesia yang lebih maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang 17 Agustus 2025 di mana ini hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80, semarak dan perjuangan kesatuan dan persatuan dari masyarakat tentunya ini kembali digairahkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto, di mana memang kita ketahui dari Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Ini menjadi simbol bahwasanya Indonesia sudah merdeka, sudah 80 tahun, bahwasanya ini menjadi pertanda Indonesia sudah maju. Banyak sekali program yang memang sudah menurunkan angka kemiskinan, terutama seperti yang di data BPS, di mana ada 8,47% angka kemiskinan yang menurun. Bahwasanya memang di 80 tahun ini pertanda bahwasanya Indonesia akan maju ke depannya. Betul sekali, luar biasa. Dan ini tentunya kita masyarakat harus tentunya berpartisipasi aktif dengan mengingat bahwa perjuangan para pahlawan kita terdahulu sehingga Indonesia bisa sampai saat ini yang ke usianya 80 tahun bisa merdeka. Dari tahun ke tahun terus semakin maju dengan berbagai macam, tentunya ini Presiden Prabowo Subianto
Subianto yang saat ini menggencarkan segala program terbaiknya demi kemakmuran dari Indonesia. Betul, dari Presiden Prabowo Subianto juga mengajak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terus berkolaborasi, bekerja sama bagaimana nantinya membangun Indonesia ini lebih maju dan pastinya mengajak masyarakat juga untuk ikut bekerja sama dan berkolaborasi bagaimana untuk menyatukan semangat agar nantinya Indonesia bisa terwujud di Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Saksikan terus Info TV untuk mengupdate informasi lainnya. Saya Louis Ayu. Dan saya Selis Rega. Terima kasih dan sampai jumpa.